Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, pemerintah mengambil langkah besar. Program bantuan sosial yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako dan bantuan barang kini mulai diarahkan menjadi bantuan uang tunai. Keputusan ini memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah bantuan tunai lebih efektif atau justru membuka celah masalah baru? Inilah kisah di balik perubahan besar program bansos yang menyentuh jutaan rakyat Indonesia. Selama bertahun-tahun, bantuan sosial identik dengan beras, minyak goreng, telur, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Tujuannya sederhana, memastikan bantuan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun di lapangan, berbagai kendala sering muncul. Mulai dari distribusi yang terlambat, kualitas barang yang dipertanyakan, hingga biaya logistik yang tidak sedikit. Karena itulah muncul gagasan untuk mengubah sebagian bantuan menjadi uang tunai. Pemerintah beralasan bahwa masyarakat lebih memahami kebutuhan mereka sendiri. Dengan uang tunai, penerima dapat membeli kebutuhan yang paling mendesak sesuai kondisi masing-masing. Bagi sebagian warga, kebijakan ini dianggap membawa angin segar. Mereka tidak lagi harus menerima barang yang mungkin tidak sesuai kebutuhan keluarga. Seorang pedagang kecil bisa menggunakan bantuan untuk menambah modal usaha. Seorang petani bisa membeli pupuk. Sementara keluarga lain dapat membayar kebutuhan pendidikan atau kesehatan. Namun tidak semua pihak setuju. Sebagian pengamat mengingatkan adanya resiko penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan. Tanpa pengawasan yang memadai, bantuan tunai dikhawatirkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan pokok. Di sisi lain, perubahan sistem juga menuntut ketepatan data penerima. Salah sasaran tetap menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan. Pertanyaannya bukan sekedar apakah bantuan diberikan dalam bentuk barang atau uang. Yang lebih penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar mampu mengurangi beban masyarakat. Di berbagai negara, bantuan tunai telah digunakan sebagai instrumen perlindungan sosial yang cukup efektif. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi, pengawasan, dan akurasi data penerima. Jika ketiga hal tersebut berjalan baik, bantuan tunai dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi masyarakat. Tetapi jika tidak, maka masalah lama hanya akan berganti bentuk. Perubahan bansos menjadi uang tunai menandai babak baru dalam kebijakan sosial Indonesia. Sebuah langkah yang menjanjikan kemudahan, namun juga membawa tantangan baru. Apakah kebijakan ini akan menjadi solusi yang tepat bagi jutaan keluarga, atau justru memunculkan persoalan yang belum pernah ada sebelumnya? Waktu yang akan memberikan jawabannya. Karena pada akhirnya tujuan utama bantuan sosial tetap sama: membantu mereka yang paling membutuhkan untuk bertahan dan bangkit menghadapi kesulitan hidup.